Maka semulaikan di dunia ini yang pasti ini satu saja, taat kepada Allah. Pasti beruntung, pasti itu. Dan durhaka kepada Allah pasti rugi. Kalau tidak diampuni oleh Allah pasti celaka. Jangan kita tertipu dengan keadaan sekarang. Karena dunia ini memang dijadikan oleh Allah tempat ujian. Kadang-kadang orang maksiat tuh kelihatannya nggak apa-apa, malah enak gitu. Tapi itu seperti enaknya orang yang jatuh terjun bebas dari pesawat terbang. Kelihatannya enak, bisa terbang kayak burung. Oh, sebentar lagi nggak sampai 1 menit, bluk, remek kamu nanti. Enak memang awalnya, habisnya remek kamu nanti. Begitulah orang yang durhaka kepada Allah. Pasti akhirnya mesti akan remek, hancur, celaka, menyesal selama-lamanya. Kecuali kalau diampuni oleh Allah. Tapi semulaikan orang yang taat kepada Allah pasti beruntung. Walaupun jalannya becek, berduri, sempit, tapi ini jalan menuju istana. Inilah taat kepada Allah. Kalau maksiat pada Allah, kelihatannya jalannya tol, kendaraannya Mercedes, tapi di depan sana jurang. Tambah enak, tambah cepat sampai jurang itu. Ini semulaikan Allah Ta'ala. Maka jangan tertipu dengan yang sekarang. Lihat jurusannya itu jurusan mana itu. Jurusan taat walaupun becek, walaupun sempit, walaupun enggak enak, oh itu beruntung. Kalau jurusan maksiat walaupun enak, gelinding, itu adalah celaka. Inilah berita dari para nabi, para rasul, berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berita dari Allah itulah yang pasti. Wa man astaqu minallahi haditha. Berita dari Allah itulah yang pasti. Kalau berita dari selain Allah yang tidak bersumber dari Allah, itu mungkin benar, mungkin setengah benar, mungkin salah sama sekali. Kalau berita dari Allah itu pasti, karena Allah tahu segala-galanya. Bagaimana Allah tidak tahu, sedangkan Allah itu yang menciptakan segala-galanya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Allah itu yang menciptakan, bagaimana tidak tahu? Yang menciptakan zaman dulu, yang menciptakan sekarang, yang menciptakan nanti, yang menciptakan di akhirat, yang menciptakan di bumi, di langit, semua sama, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berita kok dari Allah itu pasti benar. Kalau berita dari manusia-manusia, walaupun kelihatannya benar, kadang-kadang itu nipu, tidak benar. Tahun 60-an mulai kan ada berita di mana-mana bahwa orang Amerika sudah naik ke bulan. Maka semua anak-anak kecil pun yakin. Nah, orang yang tidak percaya dianggap orang ketinggalan zaman, orang bodoh. Ya. Tapi sekarang di Amerika sendiri itu, orang Amerika sendiri itu pada protes, ternyata berita itu bohong katanya mereka. Yang mereka itu berkata, itu yang naik ke langit itu cuma gambar aja. Naik ke bulan itu gambar jadi film tuh. Naik shoot gitu. Enggak ada apa-apanya, enggak ada barangnya, yang ada gambarnya aja. Itu yang
cerita orang Amerika sendiri, bukan saya ini. Coba bayangkan mereka. Ini berita dari manusia itu, walaupun kelihatannya sudah masuk televisi, masuk internet, masuk koran, masuk majalah. Lalu yang memasukkan itu bajingan-bajingan semua. Gitu. Kok kamu percaya? Penipu-penipu yang masukkan itu, kalau kamu percaya. Berita dari orang-orang suci, para nabi, para rasul, nggak digubris. Inilah namanya keterbelakangan, kebodohan. Ya ini. Nah, mulaikan Allah Ta'ala. Maka kita ini kalau mendengar berita-berita itu hati-hati, direnungi betul-betul. Sekarang ini berita-berita dari orang-orang yang tidak jelas, berita dari orang kafir dipercaya. Berita dari orang Islam, orang-orang soleh, para nabi nggak diperhatikan. Berita-berita dari orang-orang jahil diterima. Tapi kalau berita dari Imam Syafi'i, Imam Malik tidak diterima. Ini kejahilan ya mereka. Betul-betul kejahilan. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pasti itu satu saja, taat kepada Allah pasti untung, maksiat kepada Allah pasti rugi, kecuali kalau diampuni Allah. Tanam betul dalam hati itu. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, lah bagaimana supaya iman kita ini naik, iman kita ini tambah meningkat, itu bagaimana caranya? Caranya mulaikan Allah Ta'ala, kita ini sibuk dalam amal-amal yang diridhoi oleh Allah, dibarengi dengan doa kepada Allah. Orang itu kalau sibuk dalam amal dan sibuk dalam doa, lama-lama nanti dia pengalaman hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman barokahnya amal Allah akan tampakkan. Sehingga tambah hari tambah yakin pada agama. Tapi kalau orang itu sibuknya dengan asbab saja, lupa dengan Allah, sibuk dengan benda-benda, lupa dengan Allah, maka ini nanti imannya merosot. Tapi kalau sibuk dalam amal dibarengi dengan sibuk dalam doa, nanti imannya meningkat. Kalau imannya meningkat, Allah Ta'ala, bagaimana? Kalau iman itu meningkat, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan membela orang-orang beriman ini. Imannya tambah tinggi, pembelaan Allah juga tambah tinggi pula. Para nabi itu imannya sangat tinggi, maka pembelaan Allah kepada para nabi juga sangat tinggi. Kayak Nabi Ibrahim, walaupun keluarga masalah, masyarakat masalah, kerajaan masalah, semua masalah, tapi ini imannya sempurna. Allah bela Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti Nabi Musa ngadepi Fir'aun, ngadepi Bani Israel, ngadepi orang Mesir. Tapi imannya ini iman yang sempurna, dibela oleh Allah SWT. Dialah yang sukses. Kalau iman ini sempurna, malaikat Allah jadikan kita ini kasih sayang satu sama lain. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang iman dan amal soleh, maka Allah akan jadikan kasih sayang satu sama lain. Jadi untuk supaya orang itu kasih sayang, caranya bukan dengan dibagi-bagi uang, bukan. Kalau imannya dan amalnya lurus, Allah yang akan sayangkan mereka. Kasih sayang satu sama lain, mencintai satu sama lain. Maka orang-orang iman itu mulai kan sudah mati ratusan tahun masih dikenang, dicintai. Wali Songo itu sudah 500 tahun. Semua orang kenal, seneng, cinta sama dia. Ini barokahnya iman. Tapi kalau orang-orang kaya mati, siapa yang akan mengenang mereka? Siapa yang masih mencintai mereka? Enggak.
anaknya pun sudah tidak mau ke kuburan dia. Yang dipikirkan bagaimana rebutan harta warisannya. Ya, orang tuh punya pikiran kalau harta saya banyak, anak-anak saya akan sayang sama saya. Oh, keliru. Kalau harta kamu banyak, maka anak kamu akan sayang sama harta kamu, bukan sama kamu. Kamu dikubur langsung mereka terus sudah langsung bagi-bagi sawah kamu, harta kamu, mobil kamu dibagi-bagi. Dan kalau hari raya pergi ke kuburan pun untuk nyumet mercon, bukan untuk doa buat kamu. Ya, ini betul malah kan. Kalau hari raya ke kuburan toh, ini termasuk sunnah malah kan. Dalam kitab Sunan Baihaqi dikatakan termasuk sunnah ziarah kubur malam hari raya dan siang hari raya. Ya ada dalilnya, ada hadisnya ini. Tapi ziarah kubur itu yang baca Yasin, baca Fatihah itu. Tapi karena tidak ada kasih sayang, nyumet mercon. Itu saya lihat sendiri itu kalau hari raya. Itu orang-orang Temboro yang anak-anaknya di Jakarta pulang, ya. Maka nyumet mercon di kuburan sebelah timur itu. Itulah nasibnya kalau iman itu merosot kayak begitu. Tapi kalau ada iman, sudah mati ratusan masih dikenang, masih dibacain Fatihah, masih didoain. Nah. Padahal tidak ada hubungan famili, tidak ada hubungan. Siapa tidak kenal Syekh Abdul Qadir Jailani? Siapa? Seluruh dunia kenal. Sampai orang-orang yang nggak suka wiritan pun kenal. Abdul Qadir itu orang hebat itu. Ini barokahnya iman, teman-teman. Barokahnya iman. Allah dikasih sayang satu sama lain. Maka bagaimana supaya iman kita meningkat? Sibuk di dalam amal, sibuk dalam doa. Nanti sudah meningkat-meningkat sendiri. Bagaimana supaya anak kecil itu bisa gede? Bagaimana caranya? Tiap hari kasih makan, kasih minum, nanti kan tahu-tahu bertumbuh gede. Ya. Bagaimana supaya tanaman itu bisa tetap besar? Asbabnya apa? Allah yang besarkan, tapi asbabnya kasih pupuk, kasih air, kasih pupuk, kasih air, dipaculi, lama-lama gede. Lah iman itu ya begitu itu. Kalau sibuk dalam amal, sibuk di dalam doa, nanti tahu-tahu imannya tuh naik. Sehingga dia ini merasa betul-betul dekat dengan Allah. Merasa betul-betul dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Sehingga kalau mendengar nama Allah, gemetar hatinya. Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Gemetar hatinya. Mendengar Allah disebut gemetar hatinya. Cinta kepada Allah, takut kepada Allah, khusyuk dalam ibadah kepada Allah. Tidak ada kenikmatan di dunia ini melebihi itu sebetulnya. Tetapi banyak orang yang tidak tahu. Karena apa? Pikirannya nggak sampai. Nah, mulai kan kalau anak kecil umur 3 tahun, kenikmatannya apa? Ya makan, minum, lari-lari. Kalau anak umur 3 tahun, kamu tawari kawin, kira-kira mau nggak? Oh, nggak sampai otaknya. Apa itu? Saya sedang permen. Nah. Tapi semulaikan kalau ini sudah tambah gede, maka berubah. Yang biasanya cuma lari-lari, makan, sekarang berubah. Ingin sudah motor, ingin ini. Nanti kalau umur 25 tahun, nah, sudah bedanya lagi kesenangannya. Nanti kalau lebih tinggi lagi, nah, pikirannya lebih maju lagi, kenikmatannya berubah lagi. Ada orang yang kenikmatannya itu dalam jabatan, kenikmatannya dalam harta. Ada yang orang kenikmatannya itu senangannya teknologi, bikin sepeda motor, bikin mobil, bikin apa. Ada kenikmatannya olahraga, ada kenikmatannya macam-macam. Nah, mulai kan Allah Ta'ala, kalau manusia itu meningkat lagi, maka nanti berubah
Kenikmatannya itu tidak bisa dipahami oleh orang-orang biasa. Kenikmatannya dalam zikir pada Allah, kenikmatannya dalam sholat, kenikmatannya dalam mengingati Allah, kenikmatannya dalam mencintai Allah, kenikmatannya dalam berkorban untuk agama Allah. Sebagaimana petani ya tahunya sawah itu kenikmatannya kalau macul panen gobios, terus makan nasi sak bontot, lawe klemat karo sambel korek, masya Allah nikmatnya sudah luar biasa. Ini petani mereka. Ya, ada orang itu kenikmatannya dalam zikrullah, di dalam sholat. Ini memang orang-orang tingkat tinggi. Kalau kita ini seperti anak umur 3 tahun tadi, maunya permain, makan, main-main. Dikasih tahu nikmatnya sholat, sholat kok nikmat itu loh. Seperti anak kecil ditawari kawin, oh kawin itu. Maka dia tidak nutut, pikirannya nggak nutut, mentalnya belum sampai. Nah, mulai karena ta'ala bagaimana supaya iman kita ini naik, sehingga kenikmatan kita ini dalam agama, kenikmatan kita ini dalam ridho Allah itu bagaimana? Sibuk dalam amal, sibuk di dalam doa. Ya sih, satu kalimat aja ringkes saja gitu. Ini pembahasannya para ulama ringkesnya begitu saja. Iyyaka na'budu, sibuk dalam amal, iyyaka nasta'in, sibuk dalam doa. Itu ringkesnya. Maka kata para ulama, ini ayat ini ringkesan semua pembahasan agama. Iyyaka na'budu, sibuk dalam amal, iyyaka nasta'in, sibuk dalam doa.